Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Malam ini kita boleh bersama menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita diberikan kesempatan demi kesempatan menikmati persekutuan, menikmati keintiman dengan Dia melalui ibadah keluarga kita. Mari saudaraku yang terkasih, selagi kita masih Tuhan berikan kehidupan, itu artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan, memasyurkan namanya. Mari ambil kesempatan itu, jangan sia-siakan kairosnya Tuhan. Kairos yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk menikmati hadiratnya di dalam kebaktian keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan dan agungkan, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali Jemaat Gereja Baptis Indonesia Teopani Temanggung datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk memasyurkan nama-Mu, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang tuntun kami, Engkau yang mampukan kami untuk dapat memiliki hati seorang murid, hati yang rindu untuk mendengar firman, sehingga kami boleh semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Bapa, berbicaralah kepada kami, hati kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, kita membuka dari Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7, kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kita melihat bersama-sama dan kita membaca. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara mengikuti di rumah masing-masing. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Mazmur, ada yang sudah pernah selesai membaca dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Kalau ada, terpujilah nama Tuhan. Mari, sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, kita boleh terus melatih diri, bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Bisa 1 pasal 1 hari, atau 5 pasal 1 hari. Yang penting setiap hari jangan sampai kita melewatkan untuk membaca firman Tuhan. Nah saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih,
Kalau kita melihat bagian-bagian dari pasal demi pasal, ya, paragraf demi paragraf, ayat demi ayat, ada begitu banyak dari Mazmur ini yang merupakan firman Tuhan tentang seruan, tentang bagaimana pemazmur secara khusus di dalam ayat ini, Daud, ia berseru kepada Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan pada waktu ia sedang berada dalam kesesakan. Ia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Tuhan mendengar teriak Daud sampai ke telinga Allah yang ada di surga yang mulia. Nah, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, kalau kita boleh bersama-sama melihat kehidupan Daud, setiap ayat demi ayat yang berisi, yang berbicara tentang doa, yang menyampaikan tentang seruan di dalam kitab Mazmur ini, itu adalah pengalaman Daud yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Daud. Ia tidak hanya menyampaikan bagian-bagian firman Tuhan ini. Ia tidak hanya mengajarkan supaya setiap orang datang berseru kepada Tuhan, tetapi ia mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Ia mengalami sehingga ia dapat menuliskan mazmur demi mazmur yang berbicara tentang doa, tentang seru-seruan, tentang puji-pujian kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mendengar, pada waktu Tuhan menyendengkan telinganya, itu adalah kebenaran yang sungguh-sungguh nyata, kebenaran yang sungguh-sungguh dialami oleh Daud. Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat di dalam bagian firman Tuhan yang lain. Kita melihat di dalam Samuel, bagaimana kita bisa melihat bahwa apa yang tertulis di dalam Mazmur tentang doa, tentang seruan Daud, itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh dialami oleh Daud. Kita akan melihat salah satu contohnya ketika Daud ada di Kehila dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. Saya akan membacakan bagian ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Firman Tuhan berkata, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Bagaimana tanggapan Tuhan? Bagaimana respon Tuhan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata, jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Orang-orang Daud mengatakan, kita di Yehuda saja dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan ketakutan.
Bagaimana kita akan dapat maju berperang menuju Kehila melawan orang-orang Filistin? Dalam keadaan tawar hati, para bawahan Daud, bagaimana respon Daud? Bagaimana tindakan Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud? Lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Manakala orang-orang Daud mencoba untuk menghalangi, manakala orang-orang Daud mencoba untuk membuat Daud dan juga bangsa atau sekelompok orang yang dipimpinnya menjadi tawar hati, menjadi kecut hati, Daud kembali datang kepada Tuhan. Daud berseru kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan menjawab, pergilah, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara orang-orang Filistin itu. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap bagian firman Tuhan yang ada tertulis di dalam kitab Mazmur berbicara tentang doa, berbicara tentang kesesakan, berbicara tentang kesusahan. Kita belajar bahwa segala yang tertulis di dalam kitab Mazmur itu adalah sungguh kebenaran yang sudah dialami oleh si pemazmur sendiri. Secara khusus dialami oleh Daud. Bahwa manakala engkau dan saya datang berseru kepada Tuhan, manakala engkau dan saya datang berteriak meminta pertolongan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan mendengar engkau. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan menyendengkan telinga terhadap seruanmu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti mendengar teriakmu meminta pertolongannya. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang galau? Apakah Bapak Ibu Saudara sedang terhimpit? Apakah Bapak Ibu Saudara sedang tertekan? Apakah saudara dan saya mungkin sedang mengalami satu pergumulan beban yang berat? Mari seperti pemazmur, datang berserulah kepada Tuhan. Berdoa, cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan yang terutama adalah yakin dan percayalah Tuhan beserta engkau. Yakin dan percayalah Tuhan menyertai, Tuhan mendengar, Tuhan memberikan jawaban atas seruan doamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, malam ini kembali Tuhan mengingatkan kami betapa kami sungguh ya Bapa memiliki Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Manakala kami mengalami himpitan, tekanan, kesusahan, kami datang kepada Engkau. Tuhan akan senantiasa ada menyertai kami dan mendengarkan seruan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia, Cemara 7 Teopani Temanggung. Diberkatilah para sepuh, diberkatilah keluarga-keluarga muda, diberkatilah remaja, pemuda-pemudi dan juga anak-anak. Diberkatilah panitia penolong pelayanan. Diberkatilah juga umat-umat baptis,
orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin.